I must return to the city to tell the others. Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary. Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kita bertemu kembali untuk membangun persekutuan dalam ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang, yang di dalamnya kita laksanakan ibadah Minggu Paskah 4 April 2021. Minggu Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kuburnya. Maut telah dikalahkannya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, karena akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kini, marilah kita bersukacita untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kita harus meyakini dan berani bersaksi bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan, SAG. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 188. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Kristus bangkit, soraklah. Sun
Jemaat milik Tuhan, hari ini dengan segala kesukacitaan kita membangun ibadah untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menghayati bahwa Dialah Sang Penebus dosa, Dialah yang telah mengalahkan maut, dan kita bersukacita untuk itu. Mari bersama-sama kita menghayati ibadah Minggu Paskah saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Biarlah di dalam hati kita berucap yang demikian. Ibadah Minggu Paskah saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Paskah saat ini, kebangkitan telah terjadi, dan kami hanyalah saksi-saksinya. Kita menghayati tema ini sepanjang kita membangun ibadah, dan biarkanlah Allah sendiri yang akan menyatakan berkat-Nya untuk kita dengan tema yang kita hayati bersama. Hitung jemaat 191 bait 1 dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam peribadahan ini kita juga diingatkan tentang bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 beri kesaksian kepada kita tentang apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan tentu saja kepada kita semua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat milik Tuhan, kita mengakui bahwa inilah yang dinyatakan kepada kita oleh Tuhan Yesus dengan sangat jelas sebagai hukum yang pertama dan yang terutama. Mengasihi Allah
mengasihi orang lain. Mari kita menyadari dalam kehidupan kita, ini semua sudah diwujudkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Dia sampai menyerahkan dirinya. Ia yang mati, Ia yang menderita di salib sebagai bukti atas kasih yang dikehendaki itu nyata atas kehidupan manusia, dan Ia yang pertama menyatakannya. Mari saudara-saudara tengok kehidupan kita. Apa kita juga sungguh-sungguh menyadari hal ini dalam kehidupan kita, sekaligus juga apakah kita dengan sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang Yesus kehendaki atas hidup kita, mengasihi Dia dan mengasihi orang lain. Senyatanya saudara-saudara, sering sekali tidak. Kita lebih suka hidup dalam kecenderungan manusiawi kita. Kita lebih suka hidup dalam kehendak diri kita. Dan kita sering mengabaikan firman-Nya. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama diberi kesempatan kepada kita semua untuk mengakui dosa kita. Karena belum bisa mewujudkan apa yang dikasih Allah ini secara sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Kami mengakui Allah, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang begitu peduli atas kehidupan kami. Kasih-Mu telah Engkau wujudkan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Ia yang menderita, Ia yang mati, disalibkan di Golgota, Ia yang dikuburkan demi kami dan dunia ini. Engkau telah memberikan teladan atas kasih, supaya kami juga boleh mewujudkan kasih sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kami. Sesungguhnya kami senantiasa memiliki kerinduan untuk meneladani Engkau, ya Yesus Tuhan kami. Kami selalu memiliki kerinduan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kasih-Mu itu dalam setiap langkah kami. Tapi Engkau juga melihat, ya Allah, betapa kami masih sering tertatih-tatih untuk mewujudkan hal itu. Kami sering ada dalam keterbatasan diri kami, terbelenggu oleh kemanusiaan kami, dan tak pernah sempurna mewujudkan menjadi kasih-Mu yang Engkau kehendaki atas kami. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam keterbatasan diri kami masing-masing, kami mengaku kami berdosa di hadapan-Mu, kami sungguh berdosa kepada-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami juga memohon kepada Engkau mengampuni dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, supaya hanya karena pengampunan Tuhan kami layak untuk bersimpuh sujud di hadapan tahta Tuhan, dan kami layak untuk menerima rahmat anugerah-Mu. Kami percaya Engkau mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan kami, dan Engkau mengampuninya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap orang yang mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada berita pengampunan untuk kita. Menurut Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, saudara-saudara, mari kita kembali agungkan Tuhan. Hitung jemaat nomor 193 bait yang pertama. Yesus bangkit, haleluya, kubur pun terbuka.
Kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari saudari kita, saudari Ike, dengan judul Reason. When darkness filled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. And in that barren place, the word forever changed, for hope was born when Jesus rose that day. And still his wounded hand revealed the love he has for every fallen soul he came to save. And he will come again, and one by one will rise to praise his holy name and see the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Hallelujah, he lives. Hallelujah, he is risen to set the captives free. Oh, he is risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas karya yang nyata dalam kehidupan kami yang begitu indah. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, merayakan hari kemenangan, hari terbesar dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menerima penebusan dosa dan terbebas dari kuasa maut. Kami percaya ini adalah karya indahmu yang nyata dalam hidup kami. Dan dalam kesukacitaan kami merayakan hari kebangkitan Yesus Tuhan kami, sejenak kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Kami mengimani sabda Tuhan itu yang akan menerangi jalan hidup kami,
supaya kami tetap boleh hidup di dalam kebenaran, tetap boleh hidup menghidupi kehidupan karena kematian dan kebangkitan Yesus. Kami mohon kepadamu, ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menerangi mata hati, jiwa, dan batin kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan hanya suara Tuhan yang membawa kami untuk hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami yang mewartakan, mampukan kami yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh sabda Tuhan itu menghidupkan kami, dan kehidupan kami akan sungguh-sungguh sepadan dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan diberitakan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-1 sampai dengan 18 yang tertulis demikian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian kesaksian Injil Yohanes. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal 20 yang menjadi bagian dari bacaan kita. Di sana tuliskan untuk kita, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, menyukai sesuatu yang baru itu adalah salah satu sifat atau karakter yang kita miliki. Kita menyukai baju baru, kita menyukai sepatu baru, kita menyukai kendaraan baru, kita menyukai suasana baru dan lain-lain yang baru. Yang pasti bahwa segala sesuatu yang baru itu kita sukai dalam hidup ini. Tidak jauh berbeda dengan Allah, saudara-saudara. Perjanjian Lama itu juga banyak memberikan kepada kita informasi bahwa Allah juga menyukai sesuatu yang baru. Kisah keluaran umat Israel dari tanah Mesir yang kita sebut dengan keluaran pertama, ataupun juga kisah keluaran bangsa Israel dari Babel menjadi bukti yang tak terbantahkan, bukti yang sangat jelas bahwa Allah itu menyukai sesuatu yang baru pun itu harus terjadi dan terjadi dalam kehidupan umat miliknya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru pun sesungguhnya memberitakan kepada kita dengan sangat jelas pembaruan nyata yang dilakukan oleh Allah itu nyata dalam penyaliban Tuhan Yesus. Ketika tirai bait Allah yang terkoyak dari atas sampai ke bawah pada hari Jumat Agung, itu juga menandai sebuah pembaruan. Era baru, hubungan manusia dengan Allah itu dibukakan. Hubungan manusia dengan Allah yang terhalang oleh dosa telah berganti dengan pendamaian dengan Allah. Status manusia lama yang penuh dengan dosa itu digantikan dengan manusia baru yang penuh dengan kemuliaan. Penciptaan lama yang itu dimulai pada hari pertama, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, itu sudah berganti menjadi ciptaan baru yang dimulai pada hari pertama minggu itu. Injil Yohanes dengan sangat jelas menyampaikan kepada kita dalam bacaan kita, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Inilah saudara-saudara Minggu Paskah. Sebagai titik awal penciptaan baru yang dilakukan oleh Allah, itu melalui karya Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes, saudara-saudara, menceritakan dengan sangat jelas
apa yang terjadi pada hari pertama minggu itu. Yaitu bahwa batu penutup kubur telah diambil dan kubur telah menjadi kosong. Fakta ditemukannya kubur yang kosong ini, saudara-saudara, memang sempat membuat para murid itu kemudian menjadi resah dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, Injil Yohanes juga menceritakan bahwa melalui fakta kubur kosong itu, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus justru menjadi percaya. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan kepada kita begini. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Dan ia melihat dan percaya. Itu artinya saudara-saudara, murid yang pada saat itu tidak tahu bertanya tentang Yesus, yang tidak dalam kubur itu mulai percaya. Mulai yang pertama percaya Yesus itu bangkit. Demikian pula para perempuan, dalam hal ini secara simbolik itu diwakili oleh Maria Magdalena. Perempuan itu juga kemudian menjadi saksi pertama atas kebangkitan Yesus. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Aku telah melihat Tuhan. Ini kesaksian pertama yang disampaikan oleh Maria Magdalena sebagai seorang perempuan menyaksikan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Minggu Paskah itu memang erat berhubungan dengan yang pertama. Mengapa saudara-saudara? Karena yang namanya pembaruan itu selalu membutuhkan tindakan atau aksi atau langkah pertama. Itulah tampaknya pesan Paskah bagi kita hari ini. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan bersama dalam kehidupan ketika kita merayakan Paskah Yesus. Mari kita mengakui saudara-saudara, manusia sebagai individu, saya dan saudara, ataupun juga kita sebagai sebuah kelompok, menyukai segala sesuatu yang serba baru. Masyarakat juga menuntut pembaruan di bidang kehidupan yang satu dan kehidupan yang lain. Dan umumnya saudara-saudara kita juga bersemangat untuk menantikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kita semangat untuk menunggu tahun baru, semangat untuk menunggu perubahan hidup yang baru. Kita mungkin juga semangat untuk antri mendapatkan barang-barang baru, smartphone yang baru atau mobil yang baru. Kita memiliki semangat itu di dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara saudara-saudara, yang sering dilupakan oleh orang adalah selalu dibutuhkan sebuah awal. Selalu dibutuhkan sebuah langkah pertama untuk sebuah pembaruan di dalam kehidupan kita. Harus ada yang memulai, harus ada yang mengawali, melangkah untuk yang pertama. Dan mereka saudara-saudara adalah para pemula. Mereka adalah pengambil langkah pertama. Tanpa ini saudara-saudara, yang namanya pembaruan itu hanya akan menjadi sebuah utopia. Saudara-saudara, pengalaman pembaruan selalu membutuhkan aksi dan langkah pertama yang jelas dan konkret di dalam kehidupan kita. Konfusius, saudara-saudara, dia pernah mengungkapkan satu ungkapan yang sangat terkenal. Dia berkata, perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah pertama. Perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah pertama. Dan dia benar, saudara-saudara, dia benar. Tanpa langkah pertama, saudara-saudara, pembaruan itu, sekali lagi, pembaruan itu tidak akan pernah terjadi.
Alkitab saudara-saudara mencatat dengan sangat jelas dahsyatnya dosa yang merasuk kehidupan manusia. Dosa itu telah meluluh lantakkan kehidupan manusia. Dosa itu telah meluluh lantakkan eksistensi manusia, eksistensi saudara dan saya. Semua kondisi hidup manusia itu tercemari dan dirusakkan oleh dosa. Dan Allah tahu saudara-saudara bahwa manusia yang hidupnya itu dirusakkan oleh dosa itu perlu pembaruan. Allah tahu itu. Hidup manusia itu perlu diperbaharui. Dan Allah melakukan pembaruan itu melalui karya penebusan Kristus. Pengorbanan Yesus membuat segalanya menjadi baru. Itulah yang kita lihat, kita saksikan dalam sejarah kehidupan manusia, dalam sejarah kehidupan kita orang percaya. Ciptaan lama, saudara-saudara, itu telah menjadi ciptaan baru. Alam semesta yang diciptakan pada hari pertama itu digantikan menjadi langit baru dan bumi yang baru. Itulah kesaksian Alkitab yang senyatanya saudara-saudara tidak bisa kita tolak. Karena itulah yang diwartakan untuk kita. Suatu hal yang menjadi catatan atas semua pembaruan Allah yang nyata dalam kehidupan kita dalam karya Yesus saudara-saudara, yaitu bahwa semua pembaruan itu tidak terjadi dalam semalam. Langit dan bumi baru itu akan menjadi sempurna kelak pada akhir zaman. Orang yang ditebus Tuhan Yesus itu akan bangkit dari kematian. Bangkit dengan tubuh yang baru. Tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak akan binasa. Tetapi saudara-saudara, semua itu harus dimulai dari yang pertama. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Hari yang baru. Sebagai yang bangkit yang pertama dari antara orang mati. Yesus saudara-saudara itu yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia bangkit dengan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Dia bangkit yang pertama. Dengan cara seperti itu. Dialah yang menjadi sang pemula. Dialah yang menjadi yang sulung saudara-saudara. Dari semua kebangkitan manusia yang bakal terjadi. Jadi kita boleh mengingat janji Tuhan itu terkait dengan kebangkitan kita, bangkitan manusia seperti mana pengakuan kita itu terjadi didasarkan atas kebangkitan Yesus. Ini memang harus terjadi saudara-saudara. Karena yang namanya sebuah pembaruan itu harus dimulai dari yang pertama. Allah menjadikan semua baru. Dan itu dimulai dari Yesus Kristus. Putra Tunggal Allah. Jadi saudara-saudara, sebenarnya Minggu Paskah yang kita rayakan hari ini, itu hanyalah sebuah model bagi semua pembaruan dalam kehidupan kita. Oleh karena saudara-saudara jangan pernah percaya akan sebuah pembaruan yang instan. Jangan pernah percaya. Sebab sesungguhnya itu tidak pernah ada. Semua pembaruan itu pasti membutuhkan proses. Sebab pembaruan itu pasti membutuhkan waktu. Selalu ada usaha dan perjuangannya. Ada keringat yang harus menetes. Ada air mata yang harus tercurah. Ada jatuh dan bangunnya. Ada pengorbanan yang harus dibayar sebagai harga untuk sebuah pembaruan. Yesus saudara-saudara melakukan pembaruan atas dunia dengan darahnya yang dicurahkan. Kesempurnaan pembaruan ini saudara-saudara masih akan terjadi. Masih akan terjadi nanti di akhir zaman. Pembaruan itu saudara-saudara ada sebuah proses. Iya, juga ada sebuah perjalanan yang terus-menerus. Oleh karena itu saudara-saudara jangan mudah percaya untuk segala sesuatu yang serba gampang. Karena sering ini ujung-ujungnya kosong. Ujung-ujungnya mengecewakan kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita mengingat segala sesuatu
Segala sesuatu yang sungguh baik dan sungguh baru itu datang melalui proses selangkah demi selangkah. Sebagaimana kita ketahui, pembaruan terjadi atas kehidupan kita itu karena Yesus melangkah setapak demi setapak di Kalvari sampai pada kematiannya. Pembaruan itu harus dimulai dari langkah pertama. Semua orang mau dan berharap yang baru hadir. Tapi sekali lagi saudara-saudara, sayang banyak orang hanya mengeluh ketika yang baru itu tak kunjung datang. Mengeluh karena ini, mengeluh karena itu. Hanya sedikit yang mulai bertindak, sedikit yang mulai berbuat sesuatu supaya terjadi pembaruan yang dinantikannya itu. Mari kita menghayati saudara-saudara pada saat ini. Semangat Kristen harusnya adalah semangat Minggu Paskah. Artinya semangat untuk menjadi yang pertama, melakukan sesuatu supaya terjadi sesuatu yang baru, yang lebih dekat di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baru yang makin dekat dengan kehidupan kita. Ingatlah, Yesus mau, sekali lagi Yesus mau kita ini menjadi manusia baru. Dan dia mulai dengan hubungan yang baru. Hubungan manusia dengan Allah yang selama ini terhalangi oleh tirai dosa. Dibaharui dengan dikoyakkannya tirai dosa itu. Dia menebus kita. Dia mulai melangkah dengan menebus kita. Dia mau kita bangkit nanti. Tetapi dia mulai yang lebih dahulu bangkit. Dia yang pertama bangkit. Dia yang terlebih dahulu bangkit. Itulah semangat Paskah, saudara-saudara. Semangat Paskah untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menghayati semangat ini dalam kehidupan kita. Semangat Paskah adalah semangat untuk menjadi yang pertama. Contoh yang paling gampang. Kalau dalam kehidupan kita ada konflik, ada ketidakharmonisan hubungan. Apakah antara kita sebagai suami istri atau bagian dari keluarga atau sebagai satu persekutuan? Kalau tidak ada yang mulai langkah pertama untuk menyapa saudara-saudara, itu akan tetap menjadi konflik dan persoalan. Pembaruan hubungan akan terjadi kalau ada yang memberani memulainya, menyapa. Oleh karena semangat Paskah sesungguhnya adalah semangat memulai yang pertama. Mulai menyapa, mulai mengampuni, mulai memperhatikan, mulai mengasihi, mulai memeluk. Inilah semangat Paskah. Supaya akan sungguh menjadi nyata. Inilah cara terbaik untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kalau kita kembali mengingat tema kita, saudara-saudara, hari ini, tema Minggu Paskah ini, kebangkitan telah terjadi, kami hanyalah saksi-saksinya. Menjadi saksi kebangkitan Yesus itu berarti menjadi yang pertama. Untuk mengasihi, untuk memperhatikan, untuk menyapa, untuk mengampuni, untuk peduli. Dan masih banyak yang lain. Jadilah yang pertama. Selamat Paskah saudara-saudariku. Diberkatilah engkau, diberkatilah kita semua oleh kebangkitan Yesus. Amin. Kita mengambil saat teduh.
paduan suara jemaat akan persembahkan pujiannya pada nama Yesus. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita.
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, kasih Tuhan yang telah mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita adalah anugerah yang agung bagi umat-Nya yang percaya, sehingga kita terasa dekat akan kasih Allah. Mari rasa syukur kita ungkapkan dengan menyerahkan persembahan syukur dan persembahan minggu kepadanya. Sebagai dasar kita menyerahkan persembahan, tertulis di dalam Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita kumpulkan persembahan kita sambil kita memuji nama Tuhan. Dari pujian Kidung Jemaat 340, kita pujikan bait yang pertama, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Mari kita kembali hampiri tata Tuhan, kita akan angkat syafaat kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Perkenankan pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan, mengucapkan syukur atas karya indah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang telah menebus kami dari dosa dan kematian melalui karya Tuhan kami Yesus Kristus. Dia yang bangkit dari kubur dan memberikan kepada kami kehidupan kekal. Kami bersyukur untuk karya indah-Mu itu, ya Allah, dan mampukan kami terus untuk menghayati apa yang Engkau nyatakan bagi kami itu, supaya sungguh-sungguh hidup kami ini akan disemangati oleh semangat kebangkitan-Mu, semangat Paskah yang juga mengingatkan kepada kami, supaya kami belajar untuk menjadi yang pertama. Sebagaimana itu nyata dalam peristiwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah yang bangkit yang pertama, menjadi model atas kebangkitan manusia kelak di akhir zaman. Ajari kami anak-anak-Mu, ya Allah, untuk sungguh-sungguh boleh menghayati akan makna Paskah itu bagi hidup kami, dengan sekali lagi menjadi yang pertama. Menjadi yang pertama untuk mengasihi, menjadi yang pertama untuk mengampuni, menjadi yang pertama untuk memperhatikan, menjadi yang pertama untuk sungguh-sungguh memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membangun ibadah kami, menikmati sabda-Mu, dan menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan Yesus.
Dalam kesukacitaan kami merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga belajar untuk memberikan persembahan. Apa yang kami berikan kepada Engkau melalui persembahan minggu ataupun juga persembahan syukur adalah ungkapan yang ada di dalam diri kami bahwa kami, anak-anak-Mu telah Engkau berkati. Kami boleh merasakan cukup dalam hidup ini atas berkat-Mu, dan kami kembali memberikan kepada Engkau. Yang kami berikan adalah ungkapan pengakuan dari dalam diri kami bahwa kami hidup bergantung kepada Engkau, dan berkat-Mu itu sungguh-sungguh menjadi hal yang utama dalam kehidupan kami ketika kami melangkahkan hidup pemberian-Mu itu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau juga yang akan mengajarkan kepada kami bagaimana kami untuk selanjutnya boleh menyerahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang sungguh-sungguh hidup, sebagaimana Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami memberikan persembahan ini. Engkau akan pakai setiap pribadi yang turut terlibat mengolah persembahan ini, supaya persembahan yang kami kumpulkan sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami dalam kehidupan pelayanan kami di jemaat Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang telah belajar memberikan persembahan kepada Engkau. Berkatilah hidupnya dan cukupkanlah hidupnya, supaya setiap pribadi akan boleh mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang perhatikan. Pekerjaan yang dilakukannya, berkatilah. Keluarganya, berkatilah. Apapun juga yang menjadi cita-citanya juga berkatilah. Supaya akan menjadi nyata, ya Allah, Engkau adalah Allah yang bangkit, yang telah memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau, dan yang telah belajar memberikan apa yang terbaik bagi Engkau. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawetan, di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, ataupun majelis agung, Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin. Kami sadar Bapa, sampai saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, bahkan dunia ini, semua pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan sungguh-sungguh terbatas. Tapi biarkanlah di dalam keterbatasan itu, Engkau sendiri yang akan senantiasa berkarya dan menyatakan pelayanan-Mu melalui kehidupan jemaat Tuhan, supaya akan menjadi nyata bahwa Engkau adalah Allah yang juga tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan ketika kami belajar untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan pelayanan di jemaat Tuhan ini. Kami juga berdoa kepada Engkau, ya Allah, Engkau yang akan memimpin kami, penatua, diaken, jemaat, dan juga badan bantu yang ada di dalamnya, supaya kami memiliki semangat untuk terus memberikan yang terbaik, semangat untuk melayani Tuhan dengan segala ketulusan, kejujuran, dan dengan segala kerendahan hati, supaya akan menjadi nyata bahwa melalui pelayanan ini, jemaat Tuhan akan dimampukan untuk semakin bertumbuh. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini mendera dunia ini dan belum berakhir. Engkau, ya Allah, yang akan senantiasa terlibat di dalamnya. Engkau yang akan memampukan setiap pribadi untuk boleh mengupayakan yang terbaik bagi pencegahan penyebaran virus corona ini. Kami menghayati kepada Engkau, ya Allah, bahwa Engkau yang akan juga memimpin kami, supaya kami boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami demi pemulihan atas pandemi yang melanda negeri ini. Engkau yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami dengan segala kerendahan hati percaya akan karya Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, sehingga pada akhirnya pandemi ini boleh berlalu. Negeri ini, bangsa ini kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan perlindungan dan memberikan damai sejahtera. Para penegri kami serahkan kepada Tuhan, supaya mereka memiliki roh takut akan Tuhan, dan dengan roh takut akan Tuhan itu mereka boleh mengambil setiap kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi sarana bagi negeri ini, bahkan kami yang menjadi bagian negeri ini, untuk menerima dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Berdoa pula pada saat ini untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, Tuhan yang menyertai dan memimpin. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh membutuhkan keteladanan hidup karena mereka masih kecil, di bawah 5 tahun,
Tolonglah ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan teladanan melalui kehidupan orang tua mereka, sehingga mereka semua boleh melihat kita Kristus di dalam kehidupan orang tua mereka, sehingga mereka pun juga semakin boleh mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan orang tua mereka. Mereka anak-anak Tuhan yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pekerjaan, kami serahkan kepada Tuhan supaya mereka tidak kehilangan harap atas hidupnya, dan mereka dengan sungguh-sungguh akan belajar untuk mencari dan menemukannya, karena di situ pasti Engkau sendiri sudah menyediakan. Berdoa pula pada saat itu setiap orang, setiap pribadi yang dibelenggu oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan, bahkan dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang akan bebaskan, supaya setiap pribadi pada akhirnya boleh merasakan kemerdekaan Kristus dan hidup baru di dalam Tuhan. Mengingat pula saat ini saudara kami yang ada dalam sakit. Kami tak menyebutnya satu persatu, tapi kami menyerahkan mereka, saudara-saudara kami yang ada dalam sakit. Mereka yang ada dalam kelemahan. Mereka biarkanlah hanya ada dalam jamahan tangan Tuhan. Supaya saudara kami boleh mendapatkan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Mereka tidak kehilangan harap atas hidupnya. Dan mereka tak boleh percaya bahwa dalam sakit itu pun sesungguhnya Engkau menyatakan kasih. Berkati setiap pribadi yang juga terlibat untuk merawat, untuk mendampingi saudara kami yang sakit, siapapun mereka, apakah mereka adalah suami atau istri ataupun saudara, mampukan mereka untuk menyatakan cinta kasih Tuhan melalui apa yang dilakukannya, sehingga kasih Kristus itu akan sungguh-sungguh dirasakan oleh mereka yang ada dalam sakit. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kerendahan hati, dan mampukan mereka untuk percaya. Itu semua pasti akan berlalu karena kuasa dan kebangkitan Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh umat-Mu. Setiap pribadi yang percaya kepada Engkau akan terus dan terus terpanggil untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Mampukan setiap orang untuk mengatakan dan menyampaikan dengan tindakan bahwa Kristus itu telah bangkit. Supaya itu menjadi semangat hidup, dunia pada akhirnya biarkanlah boleh mengenal Engkau adalah Sang Penyelamat dalam Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan. Terima kasih Engkau telah menyatakan kepada kami kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan kami Kristus. Dan hari ini kami akan mulai kehidupan kami dengan semangat kebangkitan Yesus. Kebangkitan yang membawa kami untuk menjadi yang pertama. Semangat Paskah, biarkanlah itu akan mewarnai hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Kami mengungkapkan doa kami yang ada dalam keterbatasan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu, mari pergilah dalam damai sejahtera Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, maut telah dikalahkan, dan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Sebagai saksi Kristus, mari kita wartakan berita sukacita, berita kebangkitan dan kemenangan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita menjadi saksinya akan menolong, menguatkan, dan menyertai kita. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan
Undurlah dari pertemuan ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus menolong dan memampukan saudara-saudara menjadi saksinya. Roh Kudus Sang Penerang memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera dalam kehidupan saudara kini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan.